Dengan lantang di hadapan para pendukungnya, para relawan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan papan-papan berisikan tulisan-tulisan yang merupakan program ataupun rencana kerjanya. Jika nanti Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan juga wakil presiden hasil dari pemilu 2024 mendatang. Saya mungkin coba bacakan kembali. Selain melanjutkan berbagai macam program yang sudah dibuat oleh Presiden Joko Widodo, ada tambahannya dana abadi pesantren, kredit startup milenial, KIS lansia dan juga kartu anak sehat. Sehingga kemudian Gibran mengatakan bahwa apa yang akan pasangan ini lakukan jika terpilih adalah melanjutkan, meneruskan dan menyempurnakan yang sudah ditorehkan oleh Presiden Joko Widodo. Apa kemudian hal ini bisa menggait suara dari para pemilih? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, termasuk juga bagaimana suara dari ataupun pandangan dari para narasumber. Sudah hadir di samping saya seorang pakar komunikasi politik yaitu Prof. Lely Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Lely. Mbak Putri. Baik, selamat malam Prof. Lely. Baik, selain Prof. Lely kita juga nanti akan dengarkan dari kacamata sudut pandang politiknya, yaitu Bang Pangi Carwi Caniago. Seperti apa melihatnya? Bang Ipang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri. Baik. Prof. Bang Pangi, sama-sama. Dan juga nanti kita akan dengarkan dari tim pemenangan Prabowo Gibran, yaitu Pak Nusron Wahid. Sudah hadir secara daring untuk ikut berbincang dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nusron Wahid. Pak Nusron, mohon maaf sepertinya suaranya masih belum jelas. Kami coba perbaiki kembali suara dari Pak Nusron karena kami masih belum bisa mendengar. Tapi mungkin Prof. Lely ini sebagai awalan begitu kan? Secara singkat saja mungkin bisa katakan sebelum kita perdalam lagi lebih lanjut. Melihat kostum yang dikenakan kembar Pak Prabowo kemudian juga Mas Gibran. Melihat cara mereka menyampaikan di depan para relawan ini seperti apa tadi penampilan dari keduanya ini. Baik saat bertemu relawan deklarasi maupun juga saat menuju KPU mendaftarkan diri. Ya, dua-duanya memang terlihat sangat cair. Jadi yang paling penting ketika orang berkomunikasi, kan dalam komunikasi politik pun dia pun berbicara, apalagi ada gerakan tubuh. Jadi simbol-simbol dalam gerakan tubuh itu juga mengkomunikasikan sesuatu. Jadi kan akhir-akhir ini Pak Prabowo khususnya itu kan kadang-kadang menampilkan gaya-gaya komunikasi yang agak lucu gitu kan. Nah intinya memang dia mencoba menggambarkan sosok dirinya yang bisa berdampingan dengan yang kemudian anak muda yang akhirnya jadi beneran nih berdampingan dengan dia. Nah, komunikasi itu kan pada prinsipnya memang adalah simbolik. Jadi dia mengandung banyak pesan simbolik, tapi dia mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Jadi ada hubungan tentang yang dikomunikasikan baik secara verbal maupun non verbal kepada halayak yang tentu saja semuanya rata-rata pendukungnya kan. Jadi otomatis harus ada dimensi hubungan tentang kedekatan di antara semuanya. Termasuk pesan yang karena ini juga disiarkan secara langsung oleh televisi, terutama TV One gitu kan. Pemirsa TV One juga bisa menerjemahkan dimensi isi dan dimensi hubungan yang terjadi dalam semua pesan dan simbol itu. Tadi Mbak Putri mengatakan pakaian yang dikenakan, gerakan bahasa tubuh, termasuk pidatonya Gibran ketika menggunakan alat peraga gitu kan. Melibatkan istri. Melibatkan istri. Jadi dimensi isi dan dimensi hubungan seolah-olah semuanya bersatu dalam satu panggung itu. Pesannya adalah kita semuanya bersama-sama ingin melakukan apa yang sudah kita deklarasikan ini, yaitu tadi Pak Prabowo juga selalu menekankan bebas dari kemiskinan ya, bebas dari banyak bebasnya gitu. Meskipun semuanya ada kelanjutan dari programnya Pak Jokowi, tapi paling tidak mungkin nanti kita akan membaca program apa yang akan mereka tampilkan yang isinya berbentuk kelanjutan itu tapi mempunyai inovasi lah istilahnya. Itu dia. Itu yang kita tunggu nampaknya. Baik, Mbak Ipang nanti mungkin bisa lanjutkan atau bisa berikan pandangan karena memang masyarakat menunggu begitu. Kalau program-program ini saja apakah bisa menjadi solusi jawaban dari masalah yang selama ini mungkin masih ada di kalangan masyarakat? Banyak, ya. Inovasinya seperti apa yang ditunggu dari pasangan ini? Nanti Bang Ipang berikan pandangan, sesaat lagi kami sudah kembali. Memang sejak awal Prabowo Subianto ini ketika akan mencalonkan diri mengatakan bahwa saya akan meneruskan apa yang sudah dilakukan, ditorehkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini kembali dipertegas, bahkan juga dijelaskan lebih dalam lagi oleh calon wakil presiden yang akan mendampinginya, yaitu yang merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo, Mas Gibran Rakabuming Raka. Saya sudah sempat tadi di awal bacakan ada rencana kartu-kartu apa lagi yang akan dibawa oleh Mas Gibran. Tapi kemudian masyarakat juga menantikan, adakah inovasi atau sebenarnya masih sama seperti ini? Masih juga banyak masalah yang belum terselesaikan dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Bang Ipang. Iya, memang ini kan nggak langsung tancap gas ya ketika
pendaftaran deklarasi langsung bicara kartu. Jadi di benak saya kalau udah bicara kartu, jadi teringat dulu rematch Pilpres Pak Jokowi 2 pemilu 2014-2019. Ini tidak lepas dari kartu, dan kemudian kartu pun yang dikeluarkan itu Mbak Putri itu bukan kartu sembarang kartu yang tidak melekat pada dua simbol ini. Misalnya kalau ketika bicara misalnya kartu pesantren dana abadi, kan dulu 2019 kan ada blok ideologis nasionalis religius. Jadi ada representasi religiusnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, di kombinasi simulasi pasangan ini kan hampir nggak ada kesan religiusnya, kecuali partai pengusungnya ada yang religius, misalnya ya, itu pun hanya PBB kan. Nah, itu dilangsung kepada tujuannya adalah segmen langsung menarik, berupaya untuk mencoba mengambil segmen pesantren dan kelompok religius kan, agama, karena memang basisnya kelihatan belum menempel gitu ya. Nah, itu langsung kemudian kartu mengambil segmen anak muda dengan mengeluarkan kartu startup anak muda milenial. Itu juga langsung langsung kepada titik yang menjadi kelemahan dia juga dan kelebihan beliau. Makanya saya katakan begini, kalau mereka sudah mulai menggunakan kartu, kan dalam politisi itu ada harapan dan janji. Dan beliau hari ini selain bicara mengatasi masalah, tentu menawarkan harapan. Ini udah mulai dengan harapan. Dan janji-janji beliau klarifikasi, beliau validasi dengan janji Pak Jokowi yang lalu. Ketika kartu-kartu itu sudah dikeluarkan dan sebagian sudah ditunaikan. Dan termasuk 12 item bantalan sosial itu kan beliau sampaikan tadi. Nah, artinya 3 hal yang beliau pikirkan ada validasi di situ, kemudian menawarkan harapan lagi, dan menutupi celah segmen yang beliau belum ambil dengan kartu-kartu tadi, dengan program tadi. Nah, ini memang selain memang ini begitu-betul dipersiapkan. 3 hari kan, kalau misalnya pasangan Ganjar Mahfud misalnya kan deklarasi pasangan cawapres paginya, capres-cawapres malamnya, besoknya langsung deklarasi daftar ke KPU. Ini kan terakhir ada waktu yang cukup lama. Dan terkesan ini rapi, ramai, so force-nya dapat, bagaimana persiapan itu betul-betul mental bahwa kami ini siap untuk menang gitu. Itu yang ditampilkan saya lihat tadi. Selain nanti kita bicara tentang karakter anak muda, apakah betul pemilih muda itu implikasinya sangat mudah untuk memilih muda. Mungkin kita sampai di poin itu terlebih dahulu. Kita juga minta pandangan ataupun pendapat dari Pak Nusron Wahid, seperti dikatakan oleh Bang Ipang tadi, Pak Nusron, dari kartu-kartu ataupun juga program kerja ini yang disampaikan oleh Mas Gibran tadi menggait memang ini ceruk-ceruk suara seperti kalangan religius, kemudian juga kalangan anak muda. Apakah memang inovasinya hanya sampai di situ saja, Pak Nusron? Kalau ditanya soal inovasinya tunggu kejutan-kejutan selanjutnya. Tapi yang jelas bahwa apa yang ditampilkan pada hari ini, Mas Gibran dan Pak Prabowo hari ini sudah menampilkan bagaimana komitmennya kepada dunia pesantren dan masyarakat santri serta Nahdlatul Ulama. Kita tahu karena Mas Gibran adalah anaknya Pak Jokowi, tapi beliau sangat dekat dengan kalangan santri dan kalangan Nahdlatul Ulama, ya kan, dan kalangan pesantren. Apalagi Pak Prabowo juga sangat dekat dengan ulama-ulama dari dulu sejak menjadi tentara. Itu akan diwujudkan dengan impian dunia pesantren saat ini, yaitu adalah impian kemandirian pengelolaan pesantren dengan adanya intervensi pemerintah nanti seandainya Pak Prabowo menjadi presiden dan Mas Gibran menjadi wakil presiden nanti, yaitu dengan memberikan dana abadi buat pesantren. Ini akan sangat bagus sehingga pesantren kegiatannya itu akan menjadi mandiri, akan menjadi terurus, tidak lagi tergantung kepada orang lain, tetapi mempunyai dana abadi, dan itu adalah betul-betul intervensi ataupun kehadiran negara, bentuk negara hadir dalam dengan apresiasi kepada komitmen dunia pesantren yang sudah terbukti melakukan dan punya kontribusi terhadap pembinaan akhlakul karimah dan budi pekerti di kalangan masyarakat bangsa dan Indonesia. Saya kira itu, Mbak. Hari ini banyak sekali kejutan. Kalau bicara masalah kelanjutan, banyak kartu-kartu, dan memang yang namanya program itu selalu dinamis. Melengkapi apa yang belum ada, kita lengkapi. Kalau dulu belum ada KIP kuliah, pada zaman Pak Jokowi ada KIP kuliah, dan nanti juga akan ditingkatkan dan jumlahnya akan ditambah. Kalau dulu belum ada kartu Indonesia Sehat untuk lansia, pada masa yang akan datang pada pemerintahan Pak Prabowo nanti ada KIS lansia.
termasuk juga kartu anak sehat, dan itu sejalan dengan revolusi putih yang selalu digagas oleh Pak Prabowo dalam rangka untuk mencegah stunting dan sebagainya. Baik. Sebenarnya saling berkait tadi. Kalau Pak Prabowo mengatakan bahkan bersumpah tidak boleh ada orang Indonesia yang kelaparan, anak-anak Indonesia yang tidak mampu sekolah dan sebagainya, dijawab dengan revolusi putih tadi, yaitu dengan kartu anak sehat yang tadi disampaikan dengan baik oleh Mas Gibran. Ini sekaligus kami yakin bahwa orang selama ini ragu dengan Mas Gibran, tapi penampilannya hari ini ternyata luar biasa. Siapa lagi yang masih bisa yang mau mengatakan bahwa wakil presiden kami Mas Gibran itu adalah under capacity, ternyata adalah sudah mampu membuktikan meskipun muda tapi bisa membuktikan bahwa kita bisa berkarya. Baik, Prof. Eli, dari apa yang terakhir disampaikan oleh Pak Nusron Wahid, Ya. dari tadi menyampaikan Mas Gibran sudah cukupkah? Itu pembuktian Mas Gibran untuk menjawab pertanyaan, keraguan, apapun itu dari masyarakat selama ini melihat sosok muda Mas Gibran? Iya. Beruntungnya Prabowo dan Mas Gibran, Mas semuanya nih, karena mau dianggap muda juga harusnya ya. Berdua itu sudah lebih dulu melihat bagaimana dua pasangan sebelumnya diantarkan ke KPU, ketemu dengan para pendukungnya. Jadi sudah ada model-model komunikasi politik yang bisa dilirik, dilihat, dan dipelajari, diobservasi dari yang sudah terjadi sebelumnya. Artinya kan komunikasi politik juga mengandung berbagai tingkat kesengajaan. Jadi adanya alat peraga, bagaimana Mas Gibran ngomong di awal kalimat, tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini misalnya kan. Itu semuanya berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Ya mau tidak mau ya harus begitu kan, Mas Gibran wali kota, tentu jangankan wali kota, kepala desa aja bisa ngomong istilahnya kan. Artinya ini juga sudah dibuktikan keraguan orang tentang apakah bisa nanti waktu debat, sampai ke sana loh pertanyaan sebelumnya kan. Betul. Tapi kalau melihat apa yang sudah ditampilkan tadi, nampaknya akan bisa berlangsung karena nampaknya sebagai wali kota kan pasti mempunyai banyak program. Tapi juga catatan kita soal kita kan, saya punya nih kartu Indonesia Sehat tuh Mbak Putri. Iya. Kartu Indonesia Sehat tuh juga nenek ibu saya punya yang sudah tua Manula, udah 80 tahun. Terus anak-anak saya, cucu saya juga punya. Artinya dengan kartu Indonesia Sehat, baik Manula maupun manusia usia lanjut maupun anak-anak semuanya bisa terangkum dalam kartu inovasi Indonesia Sehat itu. Nah, apakah dengan dua kartu yang ditambahkan tadi sekedar sekedar menambahkan unsur-unsurnya, apakah ada tambahan dana nantinya, itu nanti yang belum dijelaskan, mungkin nanti kampanye ya, ketika debat itu baru akan disampaikan. Itu yang pertama. Jadi komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Dan komunikasi politik itu juga harus melibatkan peserta komunikasi, karena pesannya harus disampaikan kepada mereka. Tadi nampaknya sudah dilibatkan semuanya. Tapi yang seru tadi teriakan Gibran dibandingkan Prabowo lebih banyak yang Gibran gitu Mbak Putri ya. Tapi mungkin menandakan apa ini Prof? Jadi sepertinya justru sorotannya pada Gibran hari ini ya. Tapi nanti ke depan kan yang dipilih itu biasanya berdasarkan pemilu-pemilu sebelumnya. Itu Mas Nusron tahu banget nih, karena beliau juga saya lihat sepanjang 2014, 2019 berdebat dari lawan politiknya kan, menonjolkan Pak Jokowi. Artinya ya nggak Mas Nusron. Jadi bagaimana pembelaan beliau kepada Pak Jokowi itu yang ditonjolkan begitu. Jadi waktu itu Pak Ma'ruf Amin dengan tanpa elektabilitas lah katakanlah, tapi mewakil tokoh yang religius bisa ditampilkan dengan segala pendukung yang hari itu memang mengumandangkan ini yang kita pilih Pak Jokowi loh gitu. Nah itu, tadi sampai di situ Prof. Eli, saya minta pandangan dari Pak Nusron terlebih dahulu. Ada dua hal, tapi mungkin kita yang pertama. Pak Nusron, bagaimana dengan yang disampaikan Prof. Eli? Ini jangan-jangan sorotan kepada Pak Prabowo malah ketutup nih sama Mas Gibran nih. Saking populernya hari ini. Bintangnya Mas Gibran soalnya, jangan-jangan. Kelihatannya. Iya, Pak Nusron gimana? Kami tidak tidak mencoba untuk mendikotomikan. Jangan mengadu-ngadu antara Pak Prabowo sama Mas Gibran. Duanya adalah duet maut atau duet tunggal yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Hanya memang selama ini kenapa itu terjadi, kami surprise juga karena bisa jadi karena kalau berkomunikasi dengan Pak Prabowo karena sudah 3 kali ini mencalonkan diri menjadi presiden dan 1 kali menjadi calon wakil presiden, itu sudah hafal dengan gaya-gaya komunikasinya Pak Prabowo. Dan saya lihat memang Pak Prabowo juga mengalami
banyak-banyak perubahan, lebih rileks dan lebih santun, lebih guyon begitu. Nah, ini adalah penampilan pertama Mas Gibran, anak muda yang penuh dengan harapan, yang sebelumnya diragukan dan sebelumnya belum pernah ada calon wakil presiden di usia di bawah 40 tahun, ya kan, seorang wali kota. Kemudian banyak diperbincangkan ketika diumumkan itu, banyak muncul meme dan sebagainya, tapi ternyata gaya komunikasi, kemudian penampilan, substansi, konten maupun apa semuanya itu ternyata adalah memenuhi harapan publik. Setidaknya kami sebagai tim sangat-sangat appreciate dan merasa surprise, dan juga kadang-kadang kalau kami pribadi sudah tahu siapa Mas Gibran karena sering berbincang, orang yang sangat asik, anak muda yang banyak karyanya, kalau kerja serius dan sebagainya. Saya kira ini adalah menjadi modal dasar untuk menapaki ke depan. Kami yakin dengan melihat penampilan Mas Gibran tadi itu menjadikan ada harapan baru bagi anak muda Indonesia untuk memimpin Indonesia. Baik. Dan saya kira ini adalah inspirasi dari anak-anak muda Indonesia yang lain untuk bisa tampil menjadi pemimpin Indonesia. Dan satu hal lagi yang kami sangat kagumi dari Mas Gibran tadi adalah rasa sopan santun dan tawanduknya menyapa yang senior-senior. Apalagi ketika menyapa seorang tokoh ulama besar, yaitu guru kami Habib Lutfi dengan panggilan Abah, matur nuwun, kawanipun dengan bahasa Jawa begitu. Itu sangat komunikasi yang sangat dalam dan merupakan rasa tawanduk santunnya. Ibarat komunikasi seorang santri kepada seorang kiai, seorang murid kepada seorang guru. Baik, Pak Nusron, mungkin sampai poin itu soal komunikasi nanti bagaimana kemudian cara bersikap, cara bertutur kata yang ditunjukkan oleh Mas Gibran kepada para senior-senior. Nanti mungkin Prof. Eli juga bisa berikan pandangan, termasuk juga nanti mungkin ada satu hal lagi yang tadi Prof. Eli sudah sampaikan, Pak Nusron bisa diberikan pandangan juga mengenai masalah kartu-kartu. Sudah ada kartu Indonesia Sehat, kemudian saat ada kartu lansia atau untuk anak-anak, apakah ini hanya merupakan gimmick sementara untuk bisa menggait suara untuk kalangan tertentu? Nanti juga mungkin bisa diberikan pandangan oleh Bang Ipang soal harapan yang dibebankan kepada Mas Gibran. Tapi saat lagi kami segera kembali. Lanjutkan perbincangan, pemirsa. Pak Nusron tadi sudah mengatakan, Bang Ipang, ada harapan besar dari masyarakat melihat sosok Mas Gibran dengan pengalamannya, usianya juga yang cukup muda. Apa kemudian gebrakan yang bisa dilakukan? Dengan adanya tadi disebutkan ada berbagai macam kartu, begitu kan, ada inovasi yang ditawarkan gitu kepada masyarakat, kepada para pemilih. Sudah cukupkah untuk bisa meyakinkan masyarakat atas kemampuannya, kapabilitasnya? Nah, itu yang kemudian harus dipastikan diuji sih Mbak Putri. Apa betul memang pemilih muda Gen Z milenial yang angkanya 56% ini usia 17 sampai 27, 27 sampai 39 itu dipastikan akan strike ticket voting. Anak muda atau warga muda ini akan memilih calon presiden dari muda. Ada dua hal. Pertama, bisa saja iya, karena memang mereka ingin anak muda itu keterlibatannya langsung. Tidak dijadikan hanya sebagai komoditas politik, hanya dijadikan sebagai dimanfaatkan saja suaranya. Artinya bagi anak muda, ya cukup sudah cukup suara kami, hanya yang dibutuhkan hanya suara kami saja. Artinya keterlibatan bagaimana mereka menjadi aktor hari ini, itu kan menjadi sesuatu bagi anak muda, oh ini penting sekali, bahwa ini representasi yang mereka harapkan. Tapi boleh juga mazhab yang kedua nggak bisa kita nafikan juga. Mereka memilih bukan karena mudanya, artinya bukan pemilih yang dimaksud kategorisasi pemilih psikologis, bukan karena jenis kelamin atau umur, atau soal good looking atau tidak good looking, atau bukan soal pemimpin itu tegas, berani atau tidak. Tapi karakter dalam konteks melihat misalnya betulkah memang melihat konteks misalnya rekam jejak, pengalaman, prestasi, itu yang mereka uji. Yang kedua adalah integritas dari tokoh itu yang mereka lihat. Dan bisa juga mereka melihat ada sentimen misalnya yang nggak kurang mereka nyaman, misalnya kok seperti ada privilege khusus. Artinya anak muda suka yang mulai dari nol, yang kerja keras. Pemimpin yang tidak diberikan jalur bebas hambatan, artinya yang petarung dari bawah. Tapi bisa juga mereka memahami, oh ada pemimpin terkesan nepotisme juga nggak mau. Nah, karakter ini yang sebetulnya harus ditonjolkan dari Gibrannya. Apakah betul misalnya karena dia tegas dan berani misalnya, atau integritasnya, atau karena pengalamannya atau jam terbangnya yang masuk pada pemilih rasional. Karena jangan lupa yang kedua Mbak Putri,
pemilih rasional kita tuh angkanya trennya makin baik. Makin tinggi. Makin Ya. tinggi. Itu memilih karena 3 hal, yaitu adalah pengalaman dan kinerja. Oke. Yang kedua adalah visi, misi dan program yang disampaikan hari ini. Yang ketiga adalah soal yang menjadi penting bagi mereka adalah program tadi, kinerja dan seterusnya. Nah, ini tidak bisa dinafikan menurut saya pemilih rasional, karena anak muda itu frekuensinya banyak. Dia tidak hanya satu kanal saja. Dia tidak low information. Jadi dia banyak informasi yang didapat sehingga dia menjadi pemilih yang sangat kritis. Dia ingin tahu banyak hal. Nah, inilah waktu yang paling tepat untuk menyampaikan semua apa yang menjadi prestasi, kinerja, termasuk soal program dan visi tadi disampaikan kepada publik sehingga publik memahami ini yang harus dipilih. Jadi simplikasi bahwa anak muda akan memilih muda ini challenge bagi Gibran. Tetapi ini adalah momentum yang paling tepat. Satu lagi, hari ini saya ingin mencermati show ini seperti memang dimiliki oleh Gibran. Karena memang ada antusiasme yang kemudian mereka sudah sering melihat Pak Prabowo pidato. Betul. Sering kali melihat Pak Prabowo itu sosok yang dari 3 kali pemilu. Jadi bagi mereka bukan hal yang maksudnya mereka tunggu-tunggu. Jadi penasarannya itu tinggi. Nah, ini yang membuat hari ini kok rasa-rasanya ini seperti panggungnya Gibran yang sorak-soraknya dan seterusnya. Dan ini kelihatan sekali bahwa bagi mereka hari ini kepemimpinan muda itu adalah satu langkah maju hari ini. Kalau memang, tetapi kalau ada orang yang bersih misalnya, dia mendobrak hukum, ada integritasnya, dia akan cenderung ke situ. Tapi kalau ada juga orang melihat seperti Mahfud misalnya contoh kemarin, itu juga menarik. Oh, saya tidak memberikan privilege pada anak saya. Anak saya tidak pernah jelaskan ke anak saya siapa bapakmu. Mau pejabat, mau MK. Itu adalah konteks bagaimana dia ingin memberikan pesan bahwa konteksnya itu sederhana. Yaitu tidak nepotisme. Nah, itu karakter anak muda itu juga bisa tertarik. Bisa juga tidak tertarik gitu dalam konteks narasi itu. Baik, nah mungkin juga di sisa waktu mengenai perbincangan ini, mungkin kita juga bisa berikan pernyataan penutup juga dari Pak Nusron terlebih dahulu mungkin, karena kalau tadi dikatakan oleh Bang Ipang ada challenge yang harus dijawab oleh Mas Gibran, terutama kalau memang tujuan memasang Mas Gibran, menggandeng Mas Gibran untuk menggait pemilih muda, ternyata pemilih muda ini begitu kritis. Begitu Pak Nusron, tidak hanya pilih sosok yang akan mewakilinya juga muda, tapi apa visi misinya? Silakan Pak Nusron. Ya, yang pertama begini dulu. Di dalam pasangan Prabowo Gibran ini setidaknya ada 5 simbolik. Simbolik pertama adalah Prabowo Gibran adalah simbol rekonsiliasi. Prabowo Gibran simbol persatuan. Prabowo Gibran simbol kegotong royongan. Prabowo Gibran simbol kebinekaan. Prabowo Gibran simbol keberlanjutan. Nah, bisa saya simpulkan, 5 simbol itu adalah jawaban kepemimpinan Indonesia mendatang sebagai syarat mutlak Indonesia menuju menjadi negara maju. Nah, itu semua butuh keberlanjutan. Kalau kemudian dikatakan Mas Gibran itu adalah pemilih milenial juga kritis dan yang kritis, Mas Gibran itu meskipun anaknya presiden, memulai usahanya dulu sama-sama kita tahu dari jual pisang. Kemudian sama-sama kita tahu menjadi wali kota juga bukan ditunjuk oleh bapaknya, tapi menjadi wali kota itu dia melalui proses pemilihan, artinya rakyat yang memilih. Kemudian selama dia menjadi wali kota atau sebagai anak presiden selama 9 tahun menjadi presiden, anak presiden, apakah terdengar isu-isu korupsi, kolusi, nepotisme dari seorang yang namanya Gibran dan adik-adiknya keluarga Pak Jokowi? Tidak ada itu. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa Mas Gibran itu jalan pintas dari mana? Kita sebagai partai pendukung memang sedang mencari sosok muda untuk melengkapi Pak Prabowo. Karena kita sadar Pak Prabowo itu usianya sudah 70 tahun sehingga perlu kita papasangan dengan generasi muda. Sehingga kami mengatakan bahwa
pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan Prabowo Plus dan juga Jokowi Plus ada di sini. Baik. Karena itu program-program kartunya dan sebagainya adalah program Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Prabowo. Baik, kami dapatkan pesannya Pak Nusron. Ya, singkat saja mungkin penutup dari Prof. Lely. Jadi ini bukan soal dikotomi soal Pak Prabowo sama Gibran. Jadi memang kan yang ditampilkan Gibran ini yang ditunggu adalah Gibran karena dia dianggap primadona hari ini. Nah, lagian juga Gibran juga dalam pidatonya masih mengatakan saya. Jadi belum duit tunggal yang diistilahkan oleh Mas Nusron. Tapi mungkin karena ini penampilan pertama ya Mbak Putri ya, mungkin ke depan kita berharap sosok Gibran akan tampil dengan gaya komunikasinya sendiri yang mungkin tidak terlalu meniru Pak Jokowi, tapi punya konsep sendiri dan itu memberikan gambaran bahwa dia sosok anak muda yang memang sudah punya pengalaman meskipun baru 3 tahun dalam pemerintahan bagaimana mengarahkan orang-orang atau pelaku komunikasi politik lainnya itu audiennya. Audiennya itu nanti masyarakat semuanya adalah audien. Sedikit aja Mbak Putri. Ya. Soal tadi yang pidato itu menarik. Waktunya kan lebih banyak Gibran Betul. dibanding Pak Prabowo ya. Artinya Pak Prabowo kan memahami betul bahwa melibatkan anak mudanya untuk banyak bicara, membuktikan kapasitas dan kompetensinya. Baik. Karena Prabowo udah sering tadi. Jadi saya lihat jangan-jangan besok pun ketika misalnya presiden dan wakil presidennya di dalam direct man and direct priest bagi tugas, itu keterlibatan Gibran jangan-jangan udah seperti Perdana Menteri. Hanya presiden hanya soal urusan pertahanan keamanan dan luar negeri saja. Karena anak mudanya yang dianggap punya energik, bisa keliling Indonesia dengan tenaga anak mudanya dengan progresnya yang besar, itu juga kelihatan hari ini di pidato pertama ini sudah kelihatan energi itu diberikan ke Gibran sama Pak Prabowo. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentunya mengenai hal ini insya Allah di pertemuan berikutnya. Tapi kita tunggu bagaimana kemudian gebrakan yang akan dilakukan oleh Mas Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Prof. Lely, terima kasih. Pak Iman, terima kasih. Nanti mungkin masih bersama kami juga. Nanti di akhir acara bersama Ken untuk bisa membahas mengenai sepak terjang dari pasangan ini. Kemudian juga Pak Nusron Wahid, terima kasih sudah berkenan untuk bisa memberikan pandangannya dan juga bergabung dalam perbincangan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.